Hai semua, kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Bernadita Kusuma Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Santo Bernardus Kota Pekalongan. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang fokusnya pada pengembangan keterampilan sosial emosional siswa tanpa menggunakan hukuman yang keras. Berikut ini adalah pernyataan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Berikut ini adalah pernyataan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar. Di situ Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Seorang guru harus dapat memahami tentang motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seorang peserta didik yang memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti peserta didik tersebut masih memiliki motivasi eksternal. Sehingga seorang guru harus dapat menumbuhkan motivasi internal yang ada pada peserta didik, sehingga mereka dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yakni penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol seorang guru, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri peserta didik. Selanjutnya adalah tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Seorang guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seorang guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah agar menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional,
yang sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang tentunya harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada peserta didik. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru yang ada di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya ketika ada peserta didik yang melanggar suatu peraturan di sekolah, saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya yang baru saja terjadi kemarin adalah ketika saya menangani peserta didik saya yang terlambat masuk pada jam pelajaran saya selama 30 menit. Saya menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada peserta didik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika peserta didik saya berbuat kesalahan. Saya menjadi tidak nyaman ketika saya memberikan hukuman pada peserta didik saya yang melakukan kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri peserta didik.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua peserta didik, agar budaya positif ini selain dilakukan di kelas atau di sekolah, dapat juga dilakukan di rumah, sehingga menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang baik dari peserta didik saat ia berada di lingkungan manapun. Demikianlah tugas koneksi materi dari modul 1.4. Terima kasih dan sampai jumpa.